Oke, jadi di video yang pertama, part pertama tadi itu sampai ke diskusi. Jadi bagian diskusi itu Anda memsintesis semua paper-paper yang dijadikan sumber referensi, terutama sumber referensi utama, untuk didiskusikan di bagian diskusi ini. Oke, lalu ada bagian pendanaan, boleh diisi kalau misalnya Anda mendapat dana dari mana. Terus bagian penutup dan referensi. Di sini referensi itu Anda sudah menggunakan Mendeley dengan kaidahnya APA begitu. Oke, jadi penulisan referensinya menggunakan American Psychological Association. Oke, jadi untuk bagian template paper, nah ini sampai di sini. Jika sudah siap submit, misalnya kita submit ke jurnal JPPAK tadi, maka kita kembali ke jurnal JPPAK, ini dia. Nah, lalu kita daftar. Jadi harus daftar dulu sebelum kita submit paper. Oke, kita daftar dulu, misalnya di sini. Nama depannya, oke, afiliasinya Indonesia, username-nya misalnya, oke. Lalu kita ulangi kata sandi, semoga ini tidak error ya, dicentang semua ini. Bidang minatnya misalnya pendidikan agama Katolik. Lalu daftar. Nah, ini karena sudah ada ya, terjadi masalah nama depan, apa nih yang salah ini? Kata sandi tidak cocok, alamat email yang dipilih sudah digunakan oleh yang lain. Berarti kita ganti alamat email yang baru. Alamat email saya yang baru apa ya? Sabar. @gmail.com. Nah, buatlah alamat email yang benar supaya notifikasi dari jurnal itu masuk ke email yang kita input di sini. Oke, kata sandinya oke, dicentang semua ini. Lalu bidang minatnya misalnya pendidikan agama Katolik, terus daftar. Nah, ini berarti saya sudah berhasil mendaftarkan akun saya ke JPPAK. Lalu ini username-nya saya muncul. Lalu yang berikutnya adalah submit, karena ini bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya new submission. Karena bahasa Indonesia maka kita pilih yang kirim naskah baru. Kirim naskah baru, di sini pilih bahasa Indonesia. Terus persyaratan mengirim naskah, Anda mesti mencentang semua. Dengan mencentang semua berarti untuk administratifnya tentang naskah, jenis font dan segala macam itu sudah memenuhi kriteria dari jurnal JPPAK ini. Lalu komentar untuk editor, ini save editor karena yang pertama kali menerima kita punya paper yang kita submit itu adalah save editor atau editor, maka di sini kita harus memberikan komentar, ucapan selamat misalnya, selamat siang, saya atau kami bapak-bapak mengirimkan artikel yang berjudul baru terima kasih, seperti itu. Nara hubung korespondensi Anda bisa centang ya. Lalu di sini Anda ya semua, lalu simpan dan lanjutkan. Setelah simpan dan lanjutkan, tunggu nanti dia akan muncul halaman untuk kita mulai mengisi paper kita. Nah, ini dia. Kita mulai pilih komponen artikel, file utama naskah. Ini dia, file utama naskah atau full papernya kita. Kalau ini kita unggah, jadi pilih filenya di sini. Misalnya saya mau mengunggah ini ya, yang tadi saya download, template mana tadi ya? Oke, template artikel. Oke, anggap saja ini. Lalu kita lanjutkan. Setelah itu kalau merasa bahwa sudah benar,
kita lanjutkan lagi. Oke, kalau tidak ada file yang perlu kita tambahkan, kita selesai di sini. Kalau ada file yang kita tambahkan, misalnya mereka minta hasil cek Turnitin, berarti pilih di tambahan tadi untuk cek Turnitin. Lalu ini kita simpan dan lanjutkan. Oke, simpan dan lanjutkan, masuk ke ini isi metadata. Judulnya kita itu apa? Misalnya judulnya ini bahasanya Indonesia, lalu abstraknya kita tinggal copy paste saja abstrak yang sudah ada. Ini abstrak untuk bahasa Indonesia, ini abstrak untuk bahasa Inggris. Lalu kata kuncinya di sini bahasa Indonesianya dan kata kunci dalam bahasa Inggris. Nah, misalnya, lalu simpan dan lanjutkan. Ini simpan dan lanjutkan. Oke, ini konfirmasi. Naskah Anda telah diunggah dan saya pikir Anda bisa kembali bla 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 seperti itu. Nah, karena ini kan hanya contoh, maka saya tidak klik diselesaikan kirim naskah. Jadi saya pilih batal. Tapi kalau Anda merasa bahwa sudah mengisi mulai unggah naskah, masukkan metadata sudah benar, Anda langsung klik diselesaikan kirim naskah. Jadi ini saya batal ya. Batal, oke. Sudah berarti kalau sudah sampai di sini berarti nanti di bagian terakhir itu naskah Anda akan muncul. Nanti tinggal tunggu saja kapan naskah atau paper yang Anda kirim itu diproses seperti itu. Nah, untuk ujian Word dan Mendeley, saya menunggu sampai tanggal 20 Januari batas terakhir. Anda mengirimkan ke saya bukti submit paper. Jadi bukti submit itu ya halaman ini yang Anda sudah finish submit papernya. Dan bukti yang kedua itu adalah email yang Anda terima dari jurnal di mana Anda mensubmit paper Anda. Oke, dua bukti itu dikirim ke saya ya. Screenshot tampilan ini untuk submit ini dan screenshot juga email notifikasi yang menyatakan bahwa artikel Anda sudah Anda sudah submit paper Anda ke jurnal bersangkutan. Tanggal 20 Januari saya menerima ini. Batasnya ya, 20 Januari. Lebih dari itu saya tidak terima lagi. Oke, sekian. Yang berikutnya saya akan kirim lagi video untuk media pembelajaran PowerPoint.